Apakah suara anak kedengaran jelas? Cukup jelas, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilatan. Ayuhal ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Segala pujian hanya milik Allah, dialah zat yang pantas, yang layak untuk dipuja dan dipuji. Pemberiannya kepada kita dari nikmat karunia sungguh sangat luar biasa banyaknya. Bahkan dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat kita berada dalam jamaah ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kita insya Allah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Idul Adha pada tahun ini. Semua nikmat itu dapat dipastikan setiap hari terus bertambah yang kita miliki. Oleh karena itu, nikmat yang terus bertambah setiap hari yang dikaruniakan Allah kepada kita, semestinya setiap hari itu bertambah pula amal soleh kita, meningkat ibadah-ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal ibadah kita berkurang, amal soleh kita menurun, berarti ada tanda-tanda. Ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Akar kata dari kalimat kufur nikmat adalah dari kata kafara. Orangnya disebut kafir. Bukan berarti, bukan bermakna bahwa ia tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih. Bukan maknanya bahwa telah bertukar ideologinya, bukan, masih Islam. Tetapi hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka yang terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari bertambah terus tapi tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah firmankan di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat karunia-Nya, tapi kalau kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Dan ini adalah janji Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bila berjanji berbeda dengan kita manusia berjanji. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang tergabung dalam kajian kurma pada sore hari ini, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan baginda Nabi Muhammad 14 abad yang silam dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh dan tauladan yang sangat baik. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka setiap kali itu pula kita menyampaikan salam sejahtera, kita menyampaikan salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah saja dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar supaya selalu senantiasa berselawat dan salam kepada Rasulullah. Itulah yang Allah firmankan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang-orang beriman, berselawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, a'adzakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya.
Sebelum kita lanjutkan kajian kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, ya, tentang bagaimana berkurban, ya, menurut perspektif syariat Islam. Sebelum itu semuanya teman-teman sekalian, mari sama-sama kita pastikan setiap kita yang hadir di depan kamera kita masing-masing untuk selalu dan senantiasa memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala, maka insya Allah kita berada di depan kamera kita masing-masing saat ini, akan mengikuti acara ini, insya Allah ia dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala di dalam mengikuti program acara kurma kita sore hari ini, itu dampaknya dan efeknya adalah akan mampu memperberat timbangan pahala amal solehnya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, substansi amal ibadah ataupun apapun menjadi aktivitas kita bisa dinilai sebagai ibadah dan akan mendapatkan ganjaran pahala. Substansinya adalah pada niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita berada pada hari-hari yang sangat penting. Hari-hari yang kita lewati saat ini adalah hari-hari di mana Allah pernah bersumpah dengan hari ini. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, wal fajri wa layalin ash. Demi waktu fajar dan demi waktu 10 malam. Demi waktu 10 malam di kalangan ulama tafsir ada yang berkata bahwa itu maksudnya demi 10 malam di awal bulan Zulhijjah sampai besok. Karena ada wukuf di Arafah, karena ada hari-hari tasyrik yang sangat penting dan mulia. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai lewatkan menitnya, detiknya, jamnya ataupun harinya kecuali kita dalam beramal soleh dan meningkatkan kebaikan-kebaikan amal soleh kita. Itu sebabnya Nabi Muhammad bila masuk di 10 awal Zulhijjah berbeda performa amal ibadahnya berbanding dari hari-hari dan bulan biasa. Memang hari-hari biasa juga ketakwaan Nabi Muhammad itu meningkat luar biasa. Tetapi datang 10 awal di bulan Zulhijjah, ini adalah meningkat fluktuasi imannya, fluktuasi ibadahnya berbanding dari hari-hari biasa. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, apakah amalan yang sangat penting kita lakukan pada hari-hari ini? Ya, menjauhkan maksiat dan dosa, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian juga adalah memperbanyak puasa-puasa sunat. Dan ini adalah kita berpuasa Arafah, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang berlalu. Lalu kemudian apalagi berkurban. Ini adalah satu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang murni, amalan yang sangat mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa dengan amal ibadah yang seperti ini. Nanti kita akan bahas bagaimana kurban dalam perspektif syariat Islam. Saudaraku dan saudariku sekalian yang dimuliakan Allah, bila Allah bersumpah dengan hari yang kita lewati ini, itu menunjukkan bahwa hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang sangat penting. Dan sebenarnya pada jam yang sama 16.30 ini juga disiarkan secara langsung khutbah Arafah yang disampaikan oleh satu orang imam di Masjidil Haram yang untuk menyampaikan khutbah Arafahnya yang sedang wukuf sekarang di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi karena saya ikut acara kurma, lalu kemudian program itu tidak saya ikuti karena secara online, ya, secara online disampaikan dan kita juga dapat menikmati khutbah itu dan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia bagi mereka yang men-settingnya dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan bahasa Melayu bagi mereka yang men-settingnya dengan bahasa Melayu dan seterusnya dan seterusnya. Saudaraku dan saudariku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang paling mulia di dalam bulan-bulan Hijriyah itu bulan Ramadan. Dan sebagian ulama berkata bahwa yang mulia, yang paling mulia kedua setelah Ramadan adalah bulan Zulhijjah karena ada wukuf di Arafah sebelumnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zulhijjah merupakan satu bulan yang mempunyai banyak sekali kelebihan, ya. Satu ibadah yang dikerjakan pada bulan Zulhijjah itu adalah berkurban atau udhiyah. Nama saja Idul Adha. Idul Adha, ya. Idul Adha terdiri dari dua kata, yang pertama Id, yang kedua Al-Adha.
Al-adha ya, id kembali, ada dari perkataan kata verbnya adalah ada yaudu, artinya iadab kembali. Al-adha ini adalah yang terkait dengan hewan kurban. Oleh karena itu, satu di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita seperti dalam firman-Nya, "Inna a'tainakal kautsar," kami telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah, memotong hewan kurban. Saudaraku dan saudariku sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, di kalangan ulama tafsir ada yang berkata indikator bahwa hubungan seseorang itu harmonis dengan Tuhan adalah dengan banyak sholatnya. Semakin banyak rukuk sujudnya kepada Allah membuktikan bahwa ia adalah memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sholatnya saja bolong-bolong, lalu kemudian tidak tentu arah sholatnya dan seterusnya, maka itu menunjukkan hubungannya buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Anda teman-teman sekalian, kalau ada yang sangat menyukai seseorang itu, Masya Allah, di SMS tiap sebentar, di telepon sebentar, ketemu tiap sebentar, itu menunjukkan bahwa hubungannya sedang harmonis. Tapi kalau menunjukkan hubungannya tidak akur, tidak harmonis, melihat batang hidungnya saja dia tidak suka, tidak senang gitu ya, apalagi kirim SMS tiap sebentar tak suka dia. Apalagi menunjukkan dia hubungannya lagi tidak harmonis. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, ada dua ibadah yang menunjukkan tentang indikator iman seseorang. Yang pertama, indikator hubungan mesra yang baik, yang harmonis seorang hamba dengan Tuhannya, semakin banyak sholatnya, rukuk sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam hadis qudsi baginda Nabi Muhammad pernah menyampaikan, ya, Allah berfirman, mereka tidak hanya mendekatiku dengan yang wajib-wajib, yang wajib sempurna, sholat 5 waktu mantap di awal waktu, tetapi mereka juga mendekatiku itu dengan yang sunat-sunat. Masya Allah, sholat rawatib yang sunat, kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat witir dan segala macam, itu juga tidak pernah tinggal bagaikan yang wajib. Maka apabila mereka, kata Allah dalam hadis qudsinya, mendekatiku seperti yang demikian, maka apa yang Allah berikan? Maka kaki yang mereka langkahkan, tangan yang mereka ayunkan, pemikiran yang mereka berpikir dengannya akan dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung hadis itu sangat luar biasa. Katanya, bagi siapa yang ingin melukai atau memberikan berniat jahat kepada hambaku itu, maka mereka yang ingin berbuat jahat itu seolah-olah sedang memproklamirkan perang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini berkenaan sesungguhnya dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan wali-wali Allah itu tidak hanya terbatas pada wali songo yang 9, tetapi juga kita semuanya hadirin dan hadirat bisa menjadi wali-wali Allah dengan syarat adalah mendekati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mencukupkan dengan wajib-wajib tetapi juga mengiringinya dengan yang sunat-sunat. Saudaraku sekalian, itu menunjukkan indikator hubungan yang baik antara seorang hamba dengan Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, selain hablum minallah ada satu lagi, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan tahukah kalian bagaimana caranya atau indikator yang menunjukkan hubungan seseorang akrab mesra dengan yang lainnya, dengan sesama hamba yang lain? Berbagi, wanhar, berkorbanlah. Satu di antara indikator bahwa ia menunjukkan hubungannya baik sesama manusia, sama hamba, adalah dengan ia berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin, dan mereka-mereka yang membutuhkan. Itu sebabnya kurban yang akan menjadi pembahasan kita, salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam bulan Zulhijjah ini. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah yang identik dengan Idul Adha, namanya saja Idul Adha ya, satu seremoni dalam agama kita yang disebut satu Idul Fitri sudah lewat, yang kedua adalah Idul Adha. Id kita sudah jelaskan adalah perayaan atau kembali memperingati, lalu kemudian Al-Adha ia berasal dari perkataan udhiyah yang bermakna berkurban ya, bermakna berkurban. Yang berarti awal waktu pelaksanaannya waktu duha ya, bisa dua akar katanya dari udhiyah itu bisa dari duha, waktu duha pelaksanaannya, atau bisa juga al-udhiyah itu hewan kurban. Baik saudaraku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, memang secara filosofinya ini terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya bernama Ismail yang telah lama dia dambakan kehadirannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dalam wahyunya, dalam mimpinya mengatakan begitu.
Nabi Ibrahim tidak serta-merta menunjukkan punggawannya kepada Ismail, justru ia bertanya, bagaimana pendapatmu? Lalu kemudian Ismail kan ditarbiyah dengan tarbiyah yang mantap ya. Lalu kemudian berkata kepada bapaknya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, semoga aku di antara orang-orang yang sabar. Coba lihat, Nabi Ismail juga tidak menunjukkan kepunggawaannya, oh saya satu-satunya yang bisa bersabar yang akan disembelih oleh ayahku, tidak begitu. Tetapi bahasa yang disampaikan adalah semoga aku termasuk di antara orang-orang yang mampu bersabar dengan ujian ini. Begitu. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan domba seperti yang kita kenal sejarahnya. Teman-teman sekalian, bagi Anda yang nanti waktunya insya Allah dapat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, selalu kita akan dibawa ke daerah Mina ini, dan di sanalah terjadinya pertentangan yang sangat luar biasa. Syaitan yang selalu membisikkan kepada Nabi Ibrahim agar jangan disembelih putranya yang setelah lama didambakan. Sampai sekarang masih ada tugu di daerah Mina itu, teman-teman sekalian. Disitulah diabadikan bagaimana Ibrahim dipengaruhi oleh syaitan sehingga tidak melaksanakan penyembelihan itu. Tapi pada akhirnya syaitan kalah dan apapun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku, saudariku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang dikorbankan yang dimaksudkan di dalam agama Islam hanyalah al-in'am atau binatang ternak dengan 3 jenis, yaitu lembu atau kerbau, ya, unta ataupun kambing sejenisnya, yaitu biri-biri dan yang lain-lain ya. Tentu teman-teman sekalian, apakah boleh Ustadz kalau kita berkorban dengan ayam walaupun 100 ekor tidak diterima? Ya, boleh sih menyumbang, tapi menyumbangnya untuk panitia mungkin ya, makan siang panitia, membuat goreng ayam, gulai ayam, terserah kalau itu. Tapi kalau dijadikan sebagai hewan, dijadikan sebagai kurban, tidak bisa ya. Burung atau misalnya ayam tidak bisa. 3 ini ya, unta atau kambing atau sejenisnya, biri-biri ataupun lembu atau kerbau sapi dan seterusnya. Baik. Ini adalah ibadah yang berorientasi khusus kepada hewan ternak ya, hewan ternak. Oleh karena itu dikhususkan hewan dengan 3 jenis itu ya, dan tentunya hewan-hewan ini juga yang telah disebutkan zakatnya ya, telah disebutkan zakatnya. Saudaraku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah dan wajib kepada mereka yang berniat menunaikan ibadah haji untuk wukuf di Arafah dari pagi tadi dan berakhir sampai asar. Perbedaan waktu di tempat kita ya. Kalau misalnya tempat kita ini sekarang jam 5, maka di sana sekarang barangkali jam 1 lebih kurang ya. Jam 1 siang di Arafah sekarang ini. Itu sebabnya kalau tadi jam 4.30 itu kira-kira jam setengah 12 atau lebih kurang sebelum sholat zuhur itu dilaksanakan khutbah, atau zuhur ya, atau setelah zuhur dilaksanakan khutbah Arafah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah asar ini ya, nanti ya kalau ikut waktu Saudi Arabia, nanti setelah asar akan berangkatlah jamaah yang wukuf di Arafah untuk menuju ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah sambil mengambil batu untuk dilemparkan besoknya, yaitu pada Jumrah Aqabah. Teman-teman sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dan kita berada dari tanah air, maka disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, merasakan bagaimana perjuangan, bagaimana peribadatan yang dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara kita kaum muslimin yang sekarang sedang berada wukuf di tanah Arafah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, disunnahkan untuk berkurban itu adalah terjadi mulai dari tanggal 10 Zulhijjah. Ini disebut sebagai Yaumun Nahar. Yaumun Nahar artinya adalah hari di mana terjadinya pemotongan hewan kurban ya, pemotongan hewan kurban. Apakah tadi yang kita sebutkan sapi atau onta atau mungkin kerbau atau sejenisnya, kambing, biri-biri dan lain-lain. Baik teman-teman sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari nahar itu terjadi pada besok hari tanggal 10 di bulan Zulhijjah, dan bagi yang mereka menunaikan ibadah haji, maka bagi mereka ya yang tadinya bagian pakaian putih, maka boleh mendahulukan 3 hal. Yang pertama, melempar jumrah Aqabah atau atau tawaf ifadah.
Lalu kemudian atau ya bagi mereka yang ingin membayar dam atau berkurban boleh juga pada waktu itu. Lalu kemudian bagi mereka dibolehkan untuk mengganti pakaiannya ya seperti pakaian biasa, tapi boleh bertahallul ya, mencukur rambut. Setelah itu nanti akan mabit di Mina selama 3 hari, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Saudaraku dan saudariku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu untuk menyembelih hewan kurban ini adalah dibolehkan pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, atau dibolehkan juga pada tanggal 11, atau dibolehkan juga pada tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Dan tidak dibolehkan untuk setelah itu. Kalau disembelih juga ini sedekah, infak biasa ya, bukan lagi dikategorikan sebagai hewan kurban. Saudaraku, saudariku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa ya pada tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah, maka puasanya tidak sah karena ia adalah di antara waktu yang terlarang untuk melaksanakan puasa pada hari-hari itu karena disebut sebagai hari-hari tasyrik. Saudaraku, saudariku sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi perbedaan pendapat apakah boleh hewan sembelihan itu dipotong pada malam hari atau di siang hari. Mengikut kepada secara bahasa tadi itu adalah Idul Adha, dilaksanakan pada waktu duha ketika matahari terbit, ya ketika matahari di waktu duha lebih kurang, ya ada yang berkata ya tidak dibolehkan, menjadi makruh untuk di malam hari. Walaupun demikian, ya teman-teman sekalian, bukan melarang karena sewaktu saya kuliah di Mesir dulu ada juga yang ya karena di sana dia bawa hewan sembelihannya ke tempat jagal sampai malam pun buka dan kemudian ia distribusikan di malam hari itu juga, maka hal yang dibolehkan. Ya, atau mungkin ada kemaslahatan tertentu boleh ya, bukan mengharamkan ya, bukan mengharamkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bagi hewan-hewan yang dikorbankan seperti yang kita sebutkan tadi adalah ia bebas dari kecacatan seperti matanya tidak buta atau barangkali ada kecacatan yang lain ya. Ustadz, bagaimana kalau seandainya untuk memberi tanda terkadang telinganya dipotong? Ya teman-teman sekalian, kalau itu adalah merupakan suatu hal yang lazim dan ada kemaslahatan seperti di daerah negeri Timur Tengah, di Mesir juga begitu. Mereka memberikan tanda terhadap hewan-hewan ternak mereka, maka ini adalah sesuatu yang lazim, tidaklah mengapa, bukan merusak dari dari hewan kurban tersebut. Baik. Terhindar dari kecacatan, bahwa tidak buta, bahwa hewan tersebut tidak gila, ya. Kemudian masuk umurnya memasuki 2 tahun. Ini dapat dibuktikan bahwa giginya telah penuh. Berbeda pendapat di kalangan ulama apakah dibolehkan yang untuk dikorban itu adalah betina. Ya, tapi tidak ada nas yang soreh untuk melarang itu. Dibolehkan sebenarnya, cuma ada beberapa daerah seperti daerah tertentu untuk mengembangbiakkan, maka ada beberapa yang tidak membenarkan sapi betina untuk dikurbankan. Padahal sebenarnya itu adalah kemaslahatan peternakan di daerah tertentu saja. Di dalam syariat sebenarnya dibolehkan. Baik, teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi mereka yang melaksanakan kurban pada tahun ini, tentunya disunnahkan kepada mereka untuk tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya sampai pada hari nahar. Ya, sampai pada hari nahar. Ini sebenarnya mencontohkan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang sedang berhaji. Mereka dilarang untuk memotong kuku, mereka dilarang untuk memotong rambut, dan dilarang segala hal-hal yang membatalkan terkait dengan ihram mereka. Tentunya ini teman-teman sekalian adalah bab sunnah, ya, bukan bagaimana kalau seandainya ia tetap memotong rambutnya karena sudah risih dengan rambut yang panjang, kuku yang panjang misalnya, apakah batal kurbannya? Tidaklah batal. Ini adalah bab sunnah, babnya adalah sunnah. Saudaraku, saudariku sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana hukumnya dalam Islam terkait dengan berkurban ini? Sebenarnya hukumnya adalah sunnah muakkad, ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya, dan kecenderungan kalau di zaman Nabi itu adalah berkurban itu untuk keluarga, ya. Ini untuk keluarga, kata Rasulullah SAW, ya.
Walaupun di tempat kita ini barangkali berbeda-beda ya. Dan itu sebenarnya tidak juga menjadi persoalan. Misalnya satu sapi untuk untuk 7 bagian atau 7 orang yang berkurban, 1 ekor kambing untuk 1 orang dan seterusnya, ini juga tidak menjadi persoalan. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Saudaraku, saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait dengan pendistribusian daging kurban. Pendistribusian daging kurban ini ada beberapa hal-hal yang janggal kita temui di tengah masyarakat. Ada di suatu masyarakat yang berkurban untuk 1 sapi 7 orang. Ya, lalu kemudian sapi yang disembelih ini dibagi dengan 7, lalu masing-masing mengambil bagiannya dan tidak dibagikan kepada masyarakat. Saudaraku sekalian, terutama anak yatim, fakir miskin misalnya ya, dapat disimpulkan bahwa daging kurban itu dapat didistribusikan kepada 3 kelompok. Yang pertama, kepada yang berkurban boleh mengambil sebagian dari apa yang menjadi haknya. Yang kedua adalah diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang kurang secara kemampuan. Kemudian yang ketiga, boleh diberikan kepada masyarakat secara umum, termasuk orang kaya, boleh juga mendapatkannya. Tidak menjadi suatu persoalan. Saudaraku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lain yang terkait dengan berkurban ini, saudara sekalian. Tapi itu barangkali yang pokok-pokok yang saya jelaskan. Kita akan lebih banyak mendiskusikan kalau ada di antara teman-teman yang barangkali ada yang keliru, ragu, atau ingin memperkuat, menambahkan dari apa yang kita sebutkan terkait dengan Idul Adha dan kurban tadi itu ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang bisa saya jelaskan, menjelaskan terkait dengan Idul Adha atau kurban. Yang esensinya ya, kalau kita melihat dari kata kurban itu, ia berakar secara bahas dari kata qaruba. Yaqrubu qurbanan, artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum di dalam Idul Adha yang kita adalah berimpak, bersedekah, membagi daging kurban, ini adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Ada memang di kalangan ulama yang berpendapat bahwa kata kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi pengorbanannya, semakin tinggi nilai yang dikorbankan, maka itu semakin ia dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga hewan korban yang kita sembelih, yang kita berkorban, atau mungkin menjadi partisipan ya dalam Idul Adha, Idul Kurban ini, tentunya mudah-mudahan itu bagian dari amal soleh kita yang insya Allah akan kita dapatkan ganjarannya nanti di hari akhirat. Masya Allah, dalam hadis Nabi itu mengatakan bahkan kulit dan bulu-bulunya itu nanti akan menjadi persaksian. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kulit dan bulu ini kan sesuatu yang sebagian besarnya tidak termanfaatkan ya, gitu ya. Kulit dan bulu kan tidak sampai dimakan orang, tetapi yang tidak termanfaatkan itu sekalipun itu nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal dan kebaikan-kebaikan kita. Bapak, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, jadi jangan lewatkan, masih ada waktu 1 hari lagi ya untuk kita memastikan apakah kita punya kemampuan terkait dengan finansial, ya, maka berkorbanlah, bukti dari kesyukuran kita kepada Allah. Inna atainakal kautsar, Allah telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Mudah-mudahan korban kita betul-betul sesuai dengan maknanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya jelaskan teman-teman sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas penyampaian materi. Baik tentang tema kurma kita, yaitu berkurban dalam perspektif syariah dan Islam. Izinkan saya sedikit untuk merangkum apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Itu adalah di 10 hari Zulhijjah itu diharuskan kita untuk memperbanyak amalan-amalan, yaitu seperti memperbanyak tilawah, berpuasa, dan juga berkurban pada waktunya. Dan juga kita diharuskan untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Dan juga dalam bulan
dalam bulan Zulhijjah ini juga merupakan bulan mulia yang kedua, yaitu selain dari bulan Ramadan, dan juga untuk yang selanjutnya adalah indikator dari hubungan yang baik antara hamba dan juga Tuhan, yaitu Allah, adalah dengan memperbanyak sholat, yaitu semakin banyak kita untuk sujud dan juga rukuknya, maka akan semakin harmonis hubungannya. Dan juga bukan hanya sholat wajib saja yang harus kita perbanyak, yaitu sholat hubungan yang baik dengan sesama itu dapat kita tunaikan melalui berkurban dan juga berbagi. Untuk 3 jenis hewan kurban tadi disebutkan ada 3, yaitu pertama sapi atau kerbau, terus ada kambing, terus juga ada onta. Terus yang selanjutnya adalah sunnah berkurban itu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Untuk hewan kurban juga diharuskan untuk bebas dari kecacatan. Dan juga berkurban ini merupakan sunnah muakkad. Jadi ya itu tadi sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan Al-Ustaz tadi. Jika ada pertanyaan dari teman-teman partisipan, itu dipersilahkan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui dua cara, itu bisa disampaikan secara langsung melalui on mic ataupun melalui fitur raise hand juga bisa. Nanti akan moderator persilahkan. Dan juga pertanyaan juga bisa disampaikan melalui room chat yang tersedia pada aplikasi Room Zoom ini. Dipersilahkan kepada teman-teman partisipan yang ingin bertanya. Tafadhal. Ya, kepada Bang Habib Darmawan, dipersilakan. Baik, syukran Bang Muhammad Nur. Izin bertanya, Ustadz. Tafadhal. Mengenai apa, Ustadz? Tentang pembagian kulit kurban, Ustadz. Ada hadis menyatakan tidak boleh bagian-bagian kurban itu dijual. Sedangkan bagian kulit ini kan susah mengolahnya masyarakat, Ustadz. Jarang sekali yang bisa. Kalau praktek di masyarakatnya kita temukan biasanya kan dijual oleh panitianya, Ustaz. Dijual, ada yang dimasukkan kembali ke kas masjid atau dibagikan ke fakir miskin. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Apakah udah tepat solusinya atau belum, Ustaz? Karena ada juga yang bilang, pokoknya nggak boleh dijual, kasih aja gitu. Nah, gimana lebih pasnya, Ustaz? Baik. Ya, langsung dijawab ini, moderator. Ya, Ustaz. Tafadhal. Teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, telah terjadi perbedaan pendapat sebenarnya di kalangan para ulama terkait dengan kulit ini ya. Dan secara kaedah umum bahwasanya daging kurban dan seluruh yang terkait dengan kurban tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Oke, kalaupun misalnya kita nggak pandai tukang jagalnya, Ustaz, kita nggak pandai menyembelihnya, nggak pandai, biar cepat ini ada 10 hewan kurban, maka kami sewa tukang yang biasa menjagal ya dari pasar sana. Silakan dimusyawarahkan saja dengan dimusyawarahkan saja dengan yang berkurban bahwa kita membutuhkan biaya sekian untuk bisa menyelenggarakan ini dan itu. Silakan, tapi tidak diambil dari dia udah kulitnya aja diambil gitu ya. Kalau satu sapi harganya 1 juta atau 500.000, maka kalikanlah kalau 30 sapi, 40 sapi yang dia dikurbankan dalam satu masjid itu. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, terkadang ada diberikan, kita berikan aja kepada imam, kita berikan saja kepada ini gitu ya. Dari satu sisi kaedah umumnya tidak boleh diperjualbelikan. Di satu sisi adalah kita menolak hal-hal yang bersifat kemafsadatan atau yang disebut hal-hal yang ditimbulkan kemudaratan terjadi, misalnya dibiarkan itunya kulitnya lalu menjadi busuk dan tidak termanfaatkan. Ini juga adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama. Tidak dibenarkan di dalam agama. Baik, teman-teman sekalian, kalau ada panitia yang mampu untuk mengolahnya, maka ya silahkan dibagikan atau mungkin tidak dijadikan sebagai alat untuk bisnis mendapatkan keuntungan. Itu idealnya. Teman-teman sekalian, tapi di berbagai tidak semuanya masjid, mushola atau mungkin komunitas masyarakat yang melaksanakan kurban itu dengan manajemen yang bagus, yang baik, sehingga tidak dibolehkan itu, sehingga menyerahkan saja kepada panitia mau diapakan nanti ini.
Karena begini teman-teman sekalian, pada hakikatnya pada dasarnya tidak boleh. Tapi kenyataan di lapangan untuk bagaimana pengelolaannya tidak dapat dilaksanakan dengan secara ideal seperti yang tadi. Oleh karena itu bertemulah apa yang disebut dalam kaidah usul fikih, menolak kemubaziran atau menolak hal mafsadat. Ya, tentunya ini juga sesuatu yang perlu diangkat, ya, perlu dihilangkan. Sementara melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama juga adalah sesuatu yang perlu menjadi perhatian. Maka oleh karena itu, ya, solusi yang dilakukan oleh sebagian masjid itu dengan misalnya ada diserahkan saja kepada panitia, lalu mereka ada yang ya itu solusi yang terakhir barangkali ya, menjualnya. Tetapi kalau ada yang bisa untuk belahnya, dan ini tentu bukan pekerjaan yang ringan, yang mudah, tetapi ini juga adalah pekerjaan yang expert ya dalam bidang itu ya. Allahu alam, saya sendiri barangkali melihatnya ya daripada kemubaziran ini terjadi, maka itu menjadi solusinya. Tetapi saya teman-teman sekalian dalam diskusi para ulama juga terdapat masih dalam kemudaratan yang ditimbulkannya, dan itu dimusyawarahkan dengan imam, dengan panitia, dengan tokoh masyarakat yang ada di situ, dan masing-masing menyampaikan terkait dengan solusi Baik, syukran Ustadz atas penjelasannya tadi. Bagaimana Bang Habib, ada tanggapan lagi atau cukup? Mohon maaf Ustadz, tadi di bagian akhir agak terpotong karena jaringan NASA. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan berarti boleh dijual sebagai langkah terakhir Ustadz, namun diserahkan dulu ke panitianya oleh sahibul kurban gitu Ustadz. Iya, itu alternatif terakhir. Maka dari panitia sudah diserahkan gitu, dan kita tentu tidak lagi mampu, ya itu ketidakmampuan dari panitia untuk mengelolanya sampai ke ujungnya gitu, memastikan tidak dijual, sehingga yang terjadi di masyarakat sudah kita serahkan aja lah kepada imam, kita serahkan aja lah kepada ini untuk terserahlah, itu begitu ininya kan. Tapi akhir-akhirnya juga dia jual juga gitu kan. Baik Ustaz, syukur Ustaz atas penjelasannya. Afwan. Baik, syukur Ustaz dan juga syukur kepada Bang Habib yang bertanya. Dipersilakan kepada partisipan yang lain yang ingin bertanya. Pertanyaan bisa disampaikan melalui dua cara seperti yang disebutkan tadi, bisa langsung saja atau bisa juga melalui room chat. Ya, kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Hasanuz Zikri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan titipan Pak Ustadz. Jadi ada dari golongan akhwat atau ibu-ibu atau wanita yang terhalang dari mengerjakan ibadah seperti puasa dan juga sholat Idul Adha begitu Pak Ustadz. Jadi apa solusinya yang bisa dilakukan oleh dari golongan perempuan yang berhalangan ini Pak Ustadz? Baik, bagus teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Langsung ya saya jawab ya. Ya, Ustaz. Muhammad Nur. Ya, langsung aja ya, takut lupa nanti. Baik, yang pertama adalah kembali kepada hukum asal puasa Arafah, puasa Tarwiyah, sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu kan hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Kalau ditinggalkan tidaklah menjadi dosa, kalaupun dilakukan adalah mendapatkan pahala. Bagi mereka yang Allah takdirkan qadar Allah datang haid atau datang bulan pada waktu itu, maka tentu mereka tidak dibolehkan untuk berpuasa, tidak bolehkan untuk sholat kan. Tetapi ini adalah seremoni kaum muslimin. Kalau tidak pandemi sekarang, maka dengan anak-anaknya, dengan ibu-ibu yang sedang haid, atau dengan
siapapun diwajibkan, dia disunnahkan untuk hadir dan mengikuti sholat itu walaupun di pekarangan masjid. Kalau memang sholat Idul Adha-nya di masjid atau mungkin di lapangan ya. Kalau ini sunnahnya sebenarnya di lapangan, maka disuruh hadir ke lapangan. Nah, ini kalau mengikuti sunnahnya itu yang ideal ya. Tetapi teman-teman sekalian, suasana kita sekarang adalah dalam suasana pandemi. Ada beberapa aturan-aturan dari pemerintah yang tentunya mereka telah melihat itu dari sisi maslahat ya, dari sisi maslahat dan menolak hal-hal kemafsadatan yang terjadi. Lalu ada sebagian daerah yang merah barangkali wilayahnya untuk tidak melaksanakan ibadah ini, bahkan banyak di rumah dengan fokus social distancing ataupun self distancing. Ya, ini adalah suasana yang tidak normal dalam keadaan kita ini ya. Adapun selain ibadah-ibadah itu teman-teman sekalian, kan tidak terhalang kita untuk berzikir, tidak terhalang para wanita untuk tilawah Al-Qur'an dari hafalannya. Sudah hafal sekian banyak, ulang-ulang hafalannya, takrir hafalannya, nggak ada masalah. Beristighfar, banyak-banyak beristighfar pada Allah. Zikir pagi dan petang tidak ada larangannya bagi mereka yang haid, tidak boleh berzikir pagi dan petang, tidak ada. Boleh. Ya, jadi masih ada peluang untuk terus memperbanyak amal ibadah ketika datang haid seperti yang demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Gimana Bang Fikri, apakah ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Syukran jazakallahu khairan Pak Ustadz dan moderator. Sama-sama asal Zikri. Ya, dipersilakan satu lagi kesempatan untuk seluruh partisipan yang ingin bertanya. Pertanyaan juga bisa disampaikan melalui room chat. Izin bertanya. Oke, moderator. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Arya. Ini Ustaz, jadi ada dua pertanyaan Ustaz. Jadi yang pertama itu pertanyaan tentang pelaksanaan pemotongan kurban, lebih tepatnya panitia kurban ini Ustaz. Jadi ada sekarang ini angkatan 18 dari UNAN gitu Ustaz, sedang mengadakan KKN gitu. Dan katanya disebar ke masing-masing gitu kan, masing-masing kelurahan atau nagari. Dan kan di nagari itu ada yang muslim sama dan non muslim, dan kami itu dibagi ke masjid-masjid yang ada di kelurahan itu Ustaz. Dan kebetulan itu ada non muslim juga yang menjadi panitia, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah boleh atau gimana? Dan juga yang kedua, kalau misalnya kan pemotongan leher dari hewan kurban itu baiknya itu sekali tebas langsung putus Ustaz, nggak ada nggak apa lagi. Kalau misalnya tanpa sengaja dari penyembelihnya tidak langsung terpotong urat nadinya, itu hukum dari penyembelihannya bagaimana Ustaz? Apakah dagingnya baik dimakan atau bagaimana? Mungkin itu aja Ustaz, dikembalikan. Terima kasih, moderator. Langsung saya jawab ya, Muhammad Nur. Ya Ustaz. Yang pertama tentang apa hukumnya, ya bukan hanya panitianya ikut non muslim, ada lagi yang lebih dari situ, bahwa sapi itu adalah pemberian dari non muslim utuh 1 ekor. Itu saya alami pada tahun 2015. Saya menjadi khatib Idul Adha di Cempaka Putih di Jakarta, di SMA, di lapangan SMA berapa gitu. Nah, Cempaka Putih itu, lalu kemudian ada non muslim ikut menyumbangkan sapi beberapa ekor dan ikut berkurban. Secara hukumnya apakah sah-sah? Ikut panitia dalam pengurus sah. Tetapi sebagai seorang muslim dia harus waspada, aware. Harus waspada. Itu orang Islam, misalnya nih kalau puasa ya. Yang berpuasa itu orang Islam. Gereja bikin buka puasa bersama. Iftar jama'i. Ini ada apanya? Kewaspadaan itulah yang perlu dan sangat perlu dipelajari oleh kaum muslimin, sehingga Islam itu toleransi. Amalan yang dipraktekkan Nabi Muhammad berdampingan, berinteraksi dengan sesama
non-muslim. Di zaman Nabi jangan anggap bahwa di zaman Nabi itu semuanya baik-baik, sahabat-sahabat semuanya. Ada munafiknya, ada Yahudinya, ada Nasraninya. Nah, begitu ya. Ada orang asingnya. Salman Al-Farisi itu orang asing itu, orang dari Iran itu kan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi itu tidak mendatangkan sebuah kekacauan, sebuah sesuatu misi di sebalik itu, no problem. Tetapi kita juga harus meyakini sebuah firman Allah yang mengatakan, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho dengan kalian sehingga kalian mengikutinya. Ada udang di balik bakwan tidak? Selama ini kan udangnya di balik batu kan? Sekarang ada udang di balik bakwan atau tidak? Maka tentunya yang KKN tadi itu tidak hanya partisipan di dalam melaksanakan program-program KKN-nya di Nagari, tetapi juga adalah mengamati dan menganalisa apa fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau itu ada yang keterkaitan dengan kristenisasi atau keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tidak normal dan biasa, itu menjadi catatan. Itu menjadi sebuah fenomena yang bukan hanya catatan yang dicatat dalam laporan KKN-nya, tetapi juga yang dicatat dalam pikiran dan juga pemikiran dakwahnya. Jadi teman-teman sekalian, aware ini sangat penting bagi seorang muslim sehingga menghasilkan kewaspadaan yang ya saya karena ada teman yang membahas terkait dengan hal ini sebagai disertasi doktornya, ada beberapa pendekatan dari berbagai saudara-saudara kita dari agama lain yang terkhusus di daerah kita Indonesia ya. Teman-teman sekalian, kalau kita masuk ke kajian kristolog, panjang lagi ceritanya. Kajian kristologi itu melihatkan bahwa ada pendekatan Kristiani misalnya, itu pendekatan apa yang menjadi simbol di kalangan kaum muslimin itu, mereka berdakwah seperti itu. Ya, kalau orang Islam itu suka dengan pakai hijab berjilbab, maka mereka juga berjilbab ke tengah-tengah masyarakat, padahal dia bukan Islam. Mereka memberikan simbol-simbol apa yang disenangi, disukai oleh kaum muslimin, tapi di sebalik itu ada ada misi-misi ya. Jadi cerdik dan pandai, ini yang perlu ya mahasiswa dia harus memiliki kecerdasan terkait dengan hal ini dan membaca di sebalik apa yang nampak ya. Nah, itu saran saya tuh. Secara hukumnya boleh-boleh saja dia menyumbangkan sapi, boleh-boleh saja, tidak menjadi persoalan. Dia ikut panitia, dia ikut membagikan, boleh-boleh saja, karena memang itu bagian dari sosial. Walaupun hakikatnya adalah itu didistribusikan kepada kaum muslimin ya. Kalau panitia menyepakati udah di sana ada di pojok sana dia non muslim tapi membutuhkan juga, silakan dibagikan ya, nggak ada masalah. Ya karena zaman Nabi juga Nabi Muhammad sangat respect terhadap mereka terutama yang zimmi ya. Kafir itu terbagi pada dua, yang pertama kafir harbi, yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah yang memerangi kaum muslimin, kemudian yang kedua adalah yang berdampingan hidup damai dengan kaum muslimin, ikut sama di pasar, jual beli, itu tidak apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan begini, jaminannya kepada mereka, barang siapa yang menyakiti zimmiyan, yaitu orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, maka itu seolah-olah menyakitiku, kata Rasulullah, dan nanti di hari akhirat punya perhitungan khusus denganku mereka yang menyakiti. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan apa tadi Muhammad Nur? Karena lupa ya. Ya mungkin sama Bang Arya bisa di Arya, tolong ingatkan Ustaz Arya, apa pertanyaan yang kedua Arya? Tentang pemotongan ya leher. Kalau enggak sekali enggak urat nadinya sekali langsung mati gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara sunnah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad, apabila kalian ingin menyembelih sembelihan, maka tajamkanlah pisaunya. Itu adalah satu pertanda bahwa pisau yang ditajamkan itu dengan segera tepat sasaran, ini sesuatu cara yang lebih ringan dirasakan oleh hewan itu. Jangan katakan hewan itu juga tidak punya rasa, mereka juga punya rasa gitu ya. Maka apa yang disunnahkan oleh Nabi, bentuk dari peri kehewanan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad itu perlu menjadi ini kita ya. Termasuk juga caranya dan teorinya. Tata cara dan teori bagaimana supaya bisa menyembelih
hewan kurban dengan seefektif mungkin, secepat mungkin, ini juga perlu dipelajari. Kalau belum berpengalaman, mungkin tidak perlu untuk mengajukan diri dengan secara berlebihan ya, kecuali kalau memang tidak ada lagi, lalu kemudian ya kita dianggap mampu oleh yang lainnya, maka silahkan. Pada dasarnya tidaklah dagingnya menjadi haram untuk tidak ya, tidak. Tapi kalau dari sisi kita menzolimi hewan kurban dengan cara yang begitu, ini ya bisa diantisipasi. Kalau seandainya memang begitu keadaannya, barangkali kita tidak tahu, ternyata lepas talinya segala macam, ini kan keadaan ya. Ini suatu keadaan emergency yang tidak bisa dikendalikan dengan secara teoris. Tadi persiapannya sudah pisaunya ditajamkan, persiapannya mungkin sudah, satu sapi sudah dilakukan 4-5 orang panitia, pengikatannya juga sudah. Tapi Allah berkehendak lain, pas waktu penyembelihan itu, lalu dia lepas misalnya ikatannya, masih sepertiga baru disembelih, belum sampai ke urat nadinya, sebenarnya dia sudah bangkit kembali. Ini perlu teman-teman sekalian, sah sembelihannya, tetapi ya dia harus sembelih kembali sampai benar-benar itu mati gitu ya, sampai benar-benar sembelihannya mati. Tentu ya bagaimana caranya lah untuk bisa kemudian merebahkannya kembali dan menyembelihnya kembali. Tetapi hal yang seperti ini perlu diantisipasi teman-teman sekalian dengan ilmunya, dan juga adalah dengan hal-hal yang teoritis terkait dengan penyembelihan. Kode-kode etik yang disampaikan baginda Nabi Muhammad adalah sesegera mungkin, setajam mungkin pisaunya, kemudian juga mengucapkan bismillah ya. Ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Itu Arya, ada yang mengganjal? Arya, silakan. Alhamdulillah bisa dipahami Ustaz. Sedikit menanggapi yang pertama tadi Ustaz. Oke. Pertama tadi itu kebetulan pas saya tanya, dia kan Kristiani, dari agama Kristen, dan saya tanya itu mau nggak jadi panitia di kurban, bilangnya bisa gitu. Dan mungkin ini salah satu, mana tahu dia bisa dekat hatinya dengan Islam ya. Boleh saja kalau itu. Nah, tapi kalau ada maksud-maksud lain yang sifatnya merugikan kaum muslimin, perlu menjadi perhatian ya Arya. Harus waspada juga ya Ustaz. Iya, tetap harus ada kewaspadaan. Oke, siap Ustaz. Syukran Ustaz. Kembalikan. Afwan. Baik, syukran kepada Bang Arya yang sudah bertanya, dan juga syukran kepada Ustadz yang telah menjelaskan tadi jawabannya tadi atas pertanyaan yang disampaikan oleh partisipan tadi. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, untuk acara yang selanjutnya adalah closing statement dari Ustadz. Pada Ustadz, dipersilakan. Baik, teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita ketahui bahwa hari-hari yang kita lewati saat ini, waktu-waktu yang kita lewati saat ini adalah waktu-waktu dan hari-hari yang sangat utama, di mana sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari yang kita lewati ini dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin as, demi 10 malam. Dan demi 10 malam yang dimaksud adalah demi 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Dan pada ayat berikutnya dalam surah Al-Fajri, Allah juga bersumpah dengan hari-hari yang genap maupun yang ganjil, 10, 11, 12, 13 di dalam bulan Zulhijjah. Itulah firman Allah yang mengatakan wasyaf'i wal watr, demi hari-harinya yang genap maupun yang ganjil. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini adalah momentum waktu utama. Berdoalah sebanyak-banyaknya sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Di antara kita mungkin ada yang berdoa agar sehat sembuh dari penyakit yang sedang menimpanya. Di antara kita mungkin ada yang berdoa ada hajatnya supaya lulus dalam ujian itu semester ini, atau mungkin lulus ujian akhir. Di antara kita mungkin ada yang ingin menjadi pegawai negeri, yang mudah-mudahan berdoalah dengan sungguh-sungguh pada waktu ini, adalah waktu yang sangat utama. Atau di antara kita mungkin ada yang mau nikah, setelah selesai kuliahnya akan berusaha untuk mencari pasangan yang terbaik untuk selamat dunia dan akhirat. Semua ini adalah tujuan kebaikan yang ada pada niat-niat kita. Kenapa pada hari-hari yang sangat mulia ini, apalagi kita dalam keadaan berpuasa, ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajab. Dan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, selain waktunya yang sedang waktu utama, waktu yang mustajab, tempat-tempat di mana mereka berada sekarang adalah tempat-tempat yang mustajab, masyair al-haram. Saudara-saudara kita berada di Mina kemarin, lalu kemudian pada hari ini berada di Arafah. Sebentar lagi mereka akan mabit di Muzdalifah.
lalu melanjutkan perjalanannya sampai besok pagi adalah berada di Mina dan di tenda-tenda di Mina. 3-4 hari berikutnya sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah mereka akan mabit di Mina untuk melaksanakan Jumrat atau melontar jumrah yang ada di Mina. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, bagi kita yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, maka ini adalah waktu-waktunya. Ya, kalau mereka yang pergi haji, selain mereka berada di tempat yang masyair haram yang sangat luar biasa tempatnya, waktunya juga adalah waktu yang utama. Tetapi bagi kita yang tidak pernah, yang belum melaksanakan haji pada hari ini, pada tahun ini, maka ini adalah waktu-waktu yang utama. Berdoalah banyak-banyak kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh para nabi, inilah yang dilakukan oleh para sahabat, para ulama-ulama, ya, pada hari-hari yang sangat mulia ini adalah hari tasyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dan mengangkat seluruh bala pandemi yang kita berada di dalamnya. Kita selamat keluar dari pandemi ini dengan dalam keadaan kondisi selamat. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita teman-teman sekalian. Maksimalkan dan saling mendoakan pada hari waktu yang sangat mulia ini. Wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian kita semuanya. Jazakumullah khairal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz, dan juga untuk acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Akhina Riko. Kepada Riko, waktu dan tempat dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fid rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan kajian kuliah rohani mahasiswa. Berkahilah dan permudahkanlah kami dalam menuntut ilmu. Semoga dengan kajian pada hari ini menambah ilmu serta keimanan dan ketakwaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi menambah keberkahan kurma kita pada hari ini. Baik, yang selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup kurma kuliah rohani mahasiswa kita pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillah rabbil alamin, dan disempurnakan dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Syukran, Izin ya Muhammad Nur. syukran jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama. Ahsanul zikri. Anak izin ya. Ya, Pak. Siap-siap berbuka. Syukran ketum. Jazakallahu khairan ketum.